Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gunawan, kelas TL1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya mengenai tegangan listrik. Pengertian tegangan listrik. Tegangan listrik yaitu perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satu volt. Jenis tingkatan tegangan listrik. Berdasarkan ukuran beda potensial, tegangan listrik bisa kamu bedakan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tegangan listrik ekstra rendah, tegangan listrik rendah, tegangan listrik tinggi, dan tegangan listrik ekstra tinggi. Jenis tegangan listrik berdasarkan aliran arus dibagi menjadi 2, yaitu tegangan listrik AC dan tegangan listrik DC. Mengenai detailnya silahkan lihat di slide-nya, dikarenakan saya dikasih waktu 8 menit untuk mempresentasikannya. Di sini ada contoh video mengenai perbedaan arus listrik. Perbedaan listrik arus searah DC dan listrik arus bolak-balik AC. Arus listrik dibagi menjadi 2. Yang pertama ada listrik arus searah DC, direct current, yang mana arus listriknya bergerak searah dari kutub positif ke negatif. Kalau arusnya bergerak dari kutub positif ke negatif, maka elektronnya bergerak dari kutub negatif ke positif, seperti yang bisa lo lihat di animasi di bawah. Listrik DC biasanya dihasilkan oleh baterai. Lalu yang kedua ada listrik arus bolak-balik AC alternating current, yang mana arusnya nggak bergerak dari positif ke negatif tapi arusnya bolak-balik doang. Emang arusnya bener-bener bolak-balik ya? Yuk, arusnya beneran bolak-balik seperti yang bisa lo lihat dalam animasi di bawah ini. Arus listrik AC ini dihasilkan oleh generator AC. Untuk videonya saya cukupkan di situ saja. Kita lanjut ke rumus tegangan listrik. Rumus tegangan listrik bisa kita lihat di slide ini. 1. Rumus tegangan listrik dengan kuat arus. V sama dengan I kali R, dengan keterangan V sama dengan tegangan listrik volt, I sama dengan kuat arus listrik ampere, dan R sama dengan hambatan listrik Ohm. Contoh soal: jika di dalam suatu rangkaian listrik terdapat hambatan sebesar 5,5 Ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere, maka berapakah tegangan listrik di dalam rangkaian tersebut? Diketahui I sama dengan 10 ampere dan R sama dengan 5,5 Ohm. Ditanya, berapa tegangan listrik dalam rangkaian listrik tersebut? Jawab, V sama dengan I kali R. V sama dengan 10 kali 5,5 sama 55 volt. Jadi tegangan listrik dalam rangkaian listrik tersebut adalah 55 volt. Yang kedua, rumus tegangan listrik dengan daya listrik. Rumusnya kita bisa lihat V sama dengan P per I. Keterangan: V sama dengan tegangan listrik volt, P sama dengan daya listrik watt, I sama dengan kuat arus listrik ampere. Contoh soal: terdapat televisi dengan kuat arus listrik sebesar 1,2 ampere dengan besaran daya listriknya sebesar 264 watt. Maka berapakah tegangan listriknya? Diketahui V sama dengan 264 watt dan I sama dengan 1,2 ampere. Ditanya, berapakah tegangan listriknya? Jawab, V sama dengan P per I sama dengan 264 watt per 1,2 ampere sama dengan 220 volt. Satuan pada tegangan listrik. Tegangan listrik mempunyai satuan volt dan simbol buat tegangan listrik yaitu V. Tapi dalam referensi akademis lebih sering dipakai simbol E buat menyebutkan tegangan listrik. Bahaya tegangan listrik seperti air terjun, semakin tinggi tebingnya maka akan semakin sakit saat menyentuh airnya, apalagi dalam listrik. Apabila tegangan semakin tinggi maka sangatlah fatal akibatnya. Di sini ada satu contoh animasi tentang bahayanya penggunaan listrik. Saya percepatnya dikarenakan yang mengandung unsur air di dalamnya. Sedangkan contoh isolator diantaranya ialah udara kering, kayu kering, karet, plastik, keramik, porselen, dan batu. Apa-apaan ini? Di mana-mana kabel semrawut.
Sikring bukan satu-satunya alat pengaman kebakaran. Karena kalau korsleting biasanya dipakai dengan percikan api listrik kebakaran. Apalagi percikan api berbakar. Jadi karena benda-benda terbakar berkeras plastik atau kain dari jaringan listrik. Yang tidak kalah penting, setiap jaringan listrik harus dipasang oleh petugas yang ahli. Karena mereka lah yang tahu pasti bagaimana membuat jaringan listrik yang aman. Energi supaya hemat listrik. Jangan murah, bisa-bisa sumber energi listrik habis loh. Maka dari itu, kita harus bijak dalam pemanfaatannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.